Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Elza Gembrita dengan NIM 2314070068. Elza dari kelompok 6 dengan materi organisasi kurikulum. Di mana pada kesempatan kali ini Elza akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Saat kita membahas tentang kurikulum, sebenarnya kita sedang membahas bagaimana cara menyusun proses pembelajaran agar siswa memahami apa yang mereka pelajari. Jenis-jenis organisasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, kurikulum terpisah. Dalam kurikulum terpisah ini, materi diajarkan berdasarkan mata pelajarannya sendiri. Artinya, mata pelajaran disajikan berdasarkan berdiri sendiri. Seperti matematika diajarkan berdasarkan matematika, IPA diajarkan berdasarkan IPA, dan seterusnya. Kelebihannya, dalam materi mata pelajaran terpisah ini, guru lebih mudah menyampaikan materi karena materi sudah disusun secara rapi dan sistematis. Dan juga materi disampaikan hanya fokus pada satu bidang saja. Namun, kekurangannya terletak pada siswa yang susah memahami hubungan antar materi pelajaran karena tidak adanya hubungan antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, yang mengakibatkan pembelajaran itu terasa lebih jauh dari kehidupan sehari-hari. Dan jenis yang kedua yaitu kurikulum terhubung. Kurikulum terhubung ini mata pelajarannya masih berdiri sendiri, namun sudah melihat saling keterkaitan atau ada hubungan antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya, dalam matematika siswa kita kenali dengan panjang dan berat. Dalam konteks lain, pembelajaran IPA juga mengenalkan konteks yang sama. Artinya, siswa sudah melihat adanya hubungan antar ilmu pengetahuan. Kelebihan dari materi kurikulum terhubung ini, siswa sudah melihat hubungan antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, sehingga pemahamannya lebih bermakna dan pembelajaran terasa fleksibel dan tidak terasa kaku. Kemudian, kekurangannya terletak pada proses persiapan yang panjang untuk membatasi batas-batas mata pelajaran dan juga hubungan antar mata pelajaran agar tidak terjadinya miskonsepsi. Jenis yang ketiga yaitu kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi ini adalah kurikulum yang mencakup semua mata pelajaran yang dirangkum dalam satu tema. Artinya, dalam menyajikan satu tema itu sudah mencakup beberapa mata pelajaran yang sudah kita lingkupkan. Misalnya, kita mengangkat satu tema lingkungan, di mana satu tema lingkungan itu memuat materi pelajaran berasal dari PKN, matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan lain-lainnya. Artinya, pembelajaran itu terasa lebih menyeluruh karena adanya hubungan antar mata pelajaran yang kita angkat dalam satu tema pembelajaran. Kelebihannya, pembelajaran terasa lebih bermakna dan siswa lebih diajak aktif dan berpikir kritis karena sudah melihat hubungan-hubungan antar mata pelajaran di antara tema yang kita sajikan. Namun, kekurangannya juga terletak pada persiapan yang panjang dan perencanaan yang matang yang disiapkan oleh guru. Untuk itu, kita sebagai guru harus dituntut lebih kreatif untuk menyiapkan perencanaan yang matang terkait perintegrasian mata pelajaran ini dalam satu tema. Dalam ketiga organisasi kurikulum ini, yang membedakannya hanya cara mereka menghubungkan materi. Kurikulum terpisah menekankan berdiri sendirinya satu mata pelajaran itu. Yang kedua, kurikulum terhubung menekankan saling keterkaitan antara materi satu dengan lainnya, dan kurikulum terintegrasi menekankan pemahaman dan pembelajaran yang bermakna yang secara menyeluruh menjelaskan satu konsep yang sama. Pemilihan organisasi kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Demikian penjelasan jenis-jenis organisasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.